GoNavy Highlight hadir dengan beragam informasi dan berita terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya dalam GoNavy Highlight edisi Rabu 24 November 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima dan menyambut kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabesal dengan Valrif dan jajar kehormatan TNI Angkatan Laut. Panglima TNI menjelaskan kedatangannya ke Mabesal selain untuk bersilaturahmi, juga untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi TNI Angkatan Laut serta penjelasan langsung dari Kepala Staf khususnya tentang tugas-tugas yang menjadi tugas Panglima TNI. Karena sebagian ada tugas yang sebetulnya di bawah kewenangan dari Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Staf Angkatan Udara. Selain menjelaskan tugas pokok TNI Angkatan Laut sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 tentang Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut telah dilaksanakan beberapa validasi organisasi, di antaranya pembentukan Skomlekal, Puskopaska, Disjarahal, Disbintalal, dan menaikkan pangkat dan Kodiklatal serta dan Pusidrosal dari perwira tinggi bintang 2 menjadi bintang 3 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka kegiatan Kasal Cup Tenis Lapangan 2021 di lapangan tenis Krida Sagara Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kasal Cup Tenis Lapangan tahun 2021 ini diikuti para peserta dari Komando Utama TNI Angkatan Laut dan berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 25 November 2021. Kepala Staf Angkatan Laut tidak hanya membuka perlombaan, tetapi pada kesempatan ini juga ikut menjadi peserta eksekutif PATI pertandingan kelas ganda dengan berpasangan bersama Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi melawan pasangan Laksamana Muda TNI ING Sudihartawan dan Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono. Dalam pertandingan ini tim Kasal menang 2 set langsung. Peserta yang mengikuti lomba ini berjumlah 227 orang, diantaranya Mabesal 28 peserta, Pusidrosal 13 peserta, Kodiklatal 12 peserta, Koarmada 1 20 peserta, Koarmada 2 23 peserta, Koarmada 3 7 peserta, Konin Lamil 13 peserta, Kormar 40 peserta, AAL 17 peserta, Seskual 17 peserta, Puspomal 4 peserta, Gabungan Lantamal di bawah Koarmada 1 6 peserta, Gabungan RSAL 10 peserta, Non-struktural 7 peserta, serta UPT Mabesal 10 peserta. Kategori yang terakhir adalah ganda eksekutif untuk perwira tinggi TNI Angkatan Laut, di mana pada kategori ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono terdaftar sebagai peserta. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan brevet kehormatan hidrooceanografi TNI Angkatan Laut kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan di Auditorium Sumitro Joyo Hadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Kantor BRIN, Jakarta. Penyematan brevet kehormatan yang disaksikan oleh Komandan Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan selaku Chief Hydrographer Indonesia karena dukungan dan peran Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang turut memajukan dan mengembangkan Pusidrosal serta berkontribusi besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang hidrooceanografi secara nasional dan internasional. Dengan penyematan tersebut, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan secara resmi juga menjadi warga kehormatan komunitas hidrografi. Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara yang mewakili Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Nur Alamsa didampingi Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo beserta unsur Forkopinda menyambut kedatangan 104 siswa taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut Latek Pelayaran Jalasesa tingkat 2 Angkatan 69 tahun 2021 di Kota Balikpapan yang on board di KRI Surabaya 591.
Selain itu, latihan ini untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa bahari serta kejuangan prajurit pejuang Matra Laut bagi calon-calon perwira yang nantinya akan memimpin Matra Laut demi membela bangsa dan negara. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-21 Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, diselenggarakan hitanan massal bagi masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat maritim yang berada di sekitar Mako Lanal Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Komandan Lanal Bangka Belitung Kolonel Laut Pelot Fajar Hernawan menyampaikan, kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk meringankan masyarakat khususnya warga di sekitar Mako Lanal Bangka Belitung yang memiliki putra yang belum dihitan. Terlebih masyarakat yang saat ini terdampak pandemi. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Balai Kesehatan Lanal Bangka Belitung dengan Rumah Sakit Eko Maulana Ali. Kegiatan ini menghadirkan tenaga medis sebanyak 25 orang dan diikuti oleh 100 orang peserta usia 5-21 tahun yang berasal dari masyarakat maritim Belinyu. Segenap personil Bintara dan Tamtama Remaja Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan kegiatan latihan renang di kolam renang Pemkap Asahan. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelot Robinson Hendrik Etwiori menegaskan, renang dasar harus dimiliki prajurit untuk membentuk postur fisik prajurit. Maka kegiatan ini harus tetap ditingkatkan, sehingga seluruh prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan memiliki keterampilan dan ketangkasan, terlebih di bidang renang. Komandan Lanal Kota Baru Letkol Laut Pelot Sadarianto beserta Forkopimda Kabupaten Kota Baru mengikuti apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak hidrometeorologi Kabupaten Kota Baru yang dilaksanakan di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Diharapkan apel gabungan ini bukan hanya kegiatan seremonial saja, melainkan langkah nyata kesiapan dan sinergitas seluruh stakeholder terkait, baik dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun berbagai komponen masyarakat dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi bencana.